Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar? Salam. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Baik, Bu. Selamat pagi, Kenneth, Maswell, sama Farel. Pagi. Ya, jadi hari ini Miss mau menunjukkan sesuatu untuk kalian. Miss buka ya. Betul. Belajar IPA. Yeay, belajar IPA. Nah, IPA. kalian buka buku IPA bab 8 tentang siklus air. Kalian sudah membaca bukunya? Sudah, Bu. Oh iya. Nah ya yang baca ya, yang lainnya belum mungkin. Kalau gitu kita pelajari sekarang. Wah. Science time. Nah. Next. Dari gambar ini bisa kalian tebak. Sekarang kita mau belajar. Water Di cycle. sini ada Water cycle. water cycle atau kalau bahasa Indonesianya siklus air. Nah, kalian tahu nggak kalau air itu menutupi 70% permukaan bumi? Manusia, hewan, tumbuhan tidak dapat hidup tanpa air. Kalian bisa nggak hidup tanpa air? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Air di bumi tidak akan habis karena adanya siklus air. Akan tetapi, air bersih dapat terus berkurang jika tidak dihemat. Kegiatan manusia juga dapat mempengaruhi siklus air. Apa saja manfaat air bagi makhluk hidup? Apa saja tahapan dalam siklus air? Bagaimana cara menghemat persediaan air? Ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, water has been around for billions of years. Air itu sudah ada sejak berjuta-juta tahun yang lalu. Sejak zaman, ini namanya hewan apa? Hewan Dinosaurus. Sejak ada dinosaurus, air itu sudah ada. Karena air itu termasuk komponen untuk membuat bumi. Komponen dalam bumi. Lanjut lagi. Water gets recycled over and over again. Air itu selalu tidak akan habis, selalu akan ada proses memperbarui air. Can you tell me the advantages of water? Kalian bisa nggak menyebutkan apa sih manfaatnya air? Buat mandi, buat minum. Kalau setelah bangun tidur pas pagi hari kamu mandi, sebelum berangkat ke sekolah, makan, terus minum nggak? Minum juga. Iya, kalau misalnya tanganmu kotor, kamu cuci tangan nggak? Cuci. Cuci tangan pakai Air dan sabun. pakai air. Terus kalau misalnya piring, gelas, mangkoknya kotor, dicuci pakai air. Terus kalau misalnya lantainya kotor, kita ngepel pakai Air. Terus kalau kalian tuh lagi melakukan hobi, Kenneth itu hobinya berenang. Kalau kita berenang juga membutuhkan Air. air. Terus kalau kalian naik mobil mau ke Bali nih, di pelabuhan dari pelabuhan kan kita pakai kapal. Kapal itu jalannya di atas Air. jadi kita pasti membutuhkan air dalam kehidupan, baik itu manusia, baik itu hewan, dan juga tumbuhan. Ya. Can you imagine the world with hot water? Kalian bisa nggak membayangkan kalau di dunia ini nggak ada air? Nggak ada kehidupan di dunia. Nggak ada kehidupan, kita nggak bisa apa-apa. Contohnya nih, Miss pernah ya, airnya tuh mati.
Beneran ini mati seharian. Cari air itu sampai kemana-mana. Bayangkan karena ini di Surabaya, beda lagi kalau misalnya kita lagi ada di desa, kan ada sumurnya. Kalau di sini jarang. Kebanyakan orang itu malah air itu beli. Ya kan kalau di kota, saking berharganya air sampai beli. Karena kita membutuhkan air. Nih, si SpongeBob aja dia butuh air. Ini waktu di rumahnya si Sandy. Dia lagi sok keren gitu waktu di rumahnya Sandy. Terus nggak pakai air. Nggak ada air kan di rumahnya Sandy karena Sandy itu termasuk hewan darat. Kalau SpongeBob kan di laut. Maka dia membutuhkan air. Nah, what is the water cycle? Apa sih siklus air itu? Apa ya? Air itu selalu ada di bumi karena air mengalami siklus. Siklus itu artinya daur ulang. Selalu memperbarui. Nggak hanya Android yang bisa memperbarui atau aplikasi, tapi air juga. Siklus air adalah perputaran air yang berlangsung terus-menerus dan dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 proses. Transpiration, evaporation, condensation, precipitation, and infiltration. Kalau bahasa Indonesianya kan transpirasi. Ini hampir sama yang ada di buku ya. Terus evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Sambil kalian baca bukunya. Lanjut lagi. Oh, ini gambarnya siklus air. Di sini ada precipitation, infiltration, transpiration, evaporation, condensation. Ini prosesnya. Kita mulai dari transpiration. Mula-mula air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan. Nah, jadi ada air kan di permukaan bumi lalu mengalami penguapan. Terus berubah deh jadi uap air. Penguapan tersebut terjadi karena air terkena sinar Matahari. Sinar matahari. Ya. Oke. Nah, air juga terkandung di bagian-bagian tumbuhan. Nah, di dalam tumbuhan ini juga ada air kan? Bagian tumbuhan juga mengalami penguapan yang disebut dengan transpiration, transpirasi. Next. Oh, ini prosesnya tuh. Tuh, air di dalam tumbuhan, di permukaan tanah, di dalam tumbuhan menguap karena terkena sinar matahari. Nah, ini ya tumbuhannya. Nah, apakah air itu berkeringat? Do plants really sweat? Sweat itu keringat. Plants like me release water to supply photosynthesis, bring minerals up from the roots. Oh, jadi tumbuhan itu merilis air untuk membantu proses fotosintesis. Terus dari situ membawa mineral, mineral menuju ke akar. Nah, proses fotosintesis itu kan untuk makannya si tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu bisa memberi makan untuk dia sendiri. Karena mengalami proses fotosintesis. Sekarang proses evaporasi. Uap air hasil evaporasi dan transpirasi kemudian naik ke atmosfer, naik tuh.
Uap air akan terus naik ke tempat tinggi yang dingin dan mengalami pengembunan atau kondensasi. Adakah kondensasi? Nah, ini naik terus mengalami kondensasi. Naik ke sini. Kondensasi menyebabkan uap air berubah wujud menjadi butiran-butiran air. Nah, butiran-butiran air ini ada di dalamnya awan. Butiran-butiran air yang jumlahnya sangat banyak ini kemudian terkumpul membentuk awan. Jika uap air naik ke tempat yang amat tinggi dan dingin, uap air dapat membeku menjadi salju. Next. Di luar negeri itu gara-gara air juga yang ada salju itu. Ya, salju kan dari air. Oh. Ya kan? Nah, ini proses kondensasi. Lanjut lagi. Nah, sekarang precipitation atau presipitasi. Sebagian air presipitasi kembali mengisi permukaan bumi seperti sungai, laut, dan lain-lain. Sebagian lagi akan meresap ke lapisan tanah dan proses infiltrasi. Nah, sesudah mengalami kondensasi, mengumpulnya titik-titik air, uap-uap air di awan, dia tidak kuat lagi menahan kandungan air di dalam awan. Lalu, terjadilah proses presipitasi atau hujan. Akhirnya hujan turun ke bumi untuk mengisi sungai, mengisi laut, dan lain-lain. Nah, ini, when clouds become very heavy with condensed water, the water is released in the form of rain, hail, or snow. Bisa berupa hujan atau juga salju. Tapi kalau di Indonesia, berupa hujan. Kadang-kadang airnya terlalu banyak sampai menyebabkan bencana. Bencana apa? Tahu nggak? Banjir. Banjir. Next. Nah, akumulasi ini jatuhnya. Nah, ini berkumpulnya air-air yang sudah jatuh tadi. Jadi, seperti ini. Jadi, kumpulan air ya. Sungai, laut. This completes the water cycle. Akhirnya, siklus air pun komplit. Nah, ini gambarnya yang tadi. Pertama, proses presipitasi, lalu infiltrasi ini yang terakhir ya, transpirasi, evaporasi, kondensasi, mengumpulnya uap-uap air di atas atau yang disebut dengan awan. Nah, selesai. The end. Semoga kalian paham dengan materi yang dijelaskan tadi. Kalau gitu, Mi sudahi dulu ya pelajaran kita hari ini. Thank you for you all. That's all from me. See you. Goodbye. Bye. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Ya. Bentar, Miss nge-stop recording. I need to stop recording. How to stop the recording. Oke, makasih ya waktunya semuanya. Maaf ya kalau Miss agak belibet karena itu bukan jalurnya Miss.